Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba menceritakan sedikit sejarah dinasti Abbasiyah, dimulai dari terbentuknya, perkembangan, masa kejayaan, sampai masa keruntuhannya. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini setelah berhasil merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah, di mana sejak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz muncul gerakan oposisi yang dipimpin Ali bin Abdullah, paman Nabi dari kelompok Sunni. Tujuannya untuk menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dari tangan Bani Umayyah. Pada mulanya mereka melakukan gerakan oposisi ini dari rahasia. Akan tetapi gerakan oposisi ini setelah dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad berubah menjadi terang-terangan. Ibrahim bin Muhammad berhasil ditangkap dan dibunuh. Kemudian gerakan aliansi ini dilanjutkan oleh saudaranya Abu Abbas yang kelak menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Abu Abbas memindahkan markasnya ke kota Kufah. Dalam hal itu Abu Muslim memerintah panglimanya Qutaibah bin Syahib untuk merebut Kufah. Dalam gerakannya menuju Kufah, dia dihadang oleh pasukan Bani Umayyah di Karbala. Pertempuran ini dimenangkan olehnya, tetapi ia tewas. Anaknya Hasan memegang kendali selanjutnya dan bergerak menuju Kufah. Dalam pertempurannya kota Kufah berhasil ditaklukkan. Abu Abbas keluar dari persembunyiannya dan memproklamirkan dirinya sebagai khalifah dinasti Abbasiyah dan dibaiat oleh penduduk Kufah di Masjid Kufah. Mendengar hal itu, Khalifah Marwan memerintah pasukannya menuju Kufah. Untuk itu, Abu Abbas memerintah pamannya Abdullah bin Ali menyongsong musuh. Pasukan Umayyah menelan kekalahan. Kemudian Abdullah bin Ali menyerang ke Syria. Kota demi kota terus berjatuhan. Terakhir ibu kota Bani Umayyah yaitu Damaskus. Namun Khalifah Marwan berhasil melarikan diri ke Mesir dan dia dikejar oleh pasukan Abdullah dan akhirnya dia tertangkap dan dibunuh pada 750 Masehi. Dengan demikian setelah Marwan bin Muhammad terbunuh, runtuhlah kekuasaan dinasti Umayyah dan resmilah berdiri dinasti Abbasiyah. Terus periodisasi dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami dua masa, yaitu masa integrasi dan masa disintegrasi. Secara garis besar terbagi menjadi 4 periode. Pertama dikenal dengan periode integrasi yang ditandai dengan besarnya tekanan besarnya pengaruh Persia dimulai dari 750 sampai 847 Masehi. Kedua sampai keempat ini merupakan periode disintegrasi yang ditandai dengan tekanan Turki pada 847 sampai 932 Masehi. Ketiga Bani Buwayhi 944 sampai 1075 Masehi. Keempat Turki Bani Saljuk yaitu pada 1075 sampai 1258 Masehi. Dengan demikian bahwa dinasti Abbasiyah berkuasa kurang lebih 580 Masehi tahun dan diperintah oleh 37 khalifah. Periode integrasi itu masa perkembangan pemerintahan pada masa Abul Abbas al-Saffah pada 750 sampai 754 Masehi. Dengan berakhirnya pemerintahan dinasti Umayyah, maka dinasti Abbasiyah mewarisi pemerintahan besar Bani Umayyah. Sebagai khalifah pertama, Abul Abbas melakukan tindakan pertama, mengundang pemuka-pemuka Bani Umayyah untuk jamuan makan malam. 2. Dia memerintah untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa orang Bani Umayyah dengan memerintah menyebar mata-mata. 3. Membongkar semua kuburan khalifah dinasti Umayyah kecuali kuburan Umar bin Abdul Aziz, kemudian membakarnya karena merasa dendam kepada para khalifah Bani Umayyah. Kedua, Abu Ja'far al-Mansur pada 754 sampai 775 Masehi. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mulai berkembang. Beliau dikenal sebagai seorang yang gagah, perkasa, keras hati, bijaksana, cerdas, pemberani, taat beribadah, dan sederhana. Maka tidak heran beliau memerintah dinasti Abbasiyah selama 22 tahun. Abu Ja'far digelar sebagai Al-Mansur, yang artinya memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena beliau selalu menang dalam menghadapi pertempuran. Langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far adalah menciptakan stabilitas pemerintahan. Sebab di atas pemerintahan yang stabilah pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, beliau menghadapi pemberontakan dan kerusuhan-kerusuhan seperti
menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Soleh bin Ali, menghadapi kekuatan Abu Muslim, menghadapi pemberontakan golongan Syiah, membangun kota Baghdad, memajukan ekonomi, dan mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan. Keempat, masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini Khalifah Harun al-Rasyid pada 786 sampai 809 Masehi. Dengan naiknya Harun menduduki jabatan khalifah, maka dinasti Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Beliau memerintah selama 23 tahun. Khalifah Harun memperindah dan mempercantik kota Baghdad yang dibangun oleh kakeknya Abu Ja'far. Sejak awal berdirinya, kota Baghdad ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ada 3 keistimewaan kota ini, yaitu pertama, prestise politik, kedua, supremasi ekonomi, ketiga, aktivitas intelektual. Tidak mengherankan jika ilmu pengetahuan dan sastra berkembang pesat di sini. 4. Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Di masa Khalifah Al-Ma'mun, pertemuan-pertemuan ilmiah tidak dilaksanakan di istana, tetapi dia membangun tempat pertemuan di perpustakaan di Balai Ilmu atau Baitul Hikmah. Balai ilmu ini mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai akademi, sebagai perpustakaan, sebagai tempat penerjemah berbagai macam ilmu pengetahuan. Dapat ditegaskan bahwa ada beberapa faktor untuk mewujudkan terciptanya perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual. Pertama, kesejahteraan hidup melalui perbaikan ekonomi. Ketiga, ilmu pengetahuan yang dihargai. Ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya adalah ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu kedokteran berkembang setelah mendapatkan pengaruh dari Judifaur dan Iskandariyah. Melalui terjemah-terjemah buku tersebut melahirkan tokoh besar kedokteran Islam seperti Al-Razi dan Ibnu Sina. 2. Ilmu matematika. Pengaruh perkembangan ilmu matematika dalam Islam terjadi pada masa Abu Ja'far karena perencanaan pembangunan kota Baghdad didasarkan pada perhitungan matematis. Di antara matematikawan yang terkenal pada masa itu adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. 3. Ilmu astronomi. Di antara sarjana-sarjana astronomi Muslim yang terkenal adalah Al-Farghani dan Yahya bin Mansur. Ilmu fisika pun turut berkembang pada masa itu. Di antaranya fisikawan yang terkenal adalah Ibnu Sina. 4. Ilmu kimia. Yang kita ketahui adalah Jabir bin Hayyan adalah tokoh terkenal di seluruh dunia sebagai bapak ilmu kimia Islam. 5. Ilmu geografi. Geografi dalam Islam muncul sebagai ilmu akibat perkembangan kota Baghdad. Di masa awal dinasti Abbasiyah telah muncul ahli geografi yang bernama Ibnu Khalrozabah. 6. Falsafat. Filosof Muslim pertama adalah Al-Kindi. Filosof besar Muslim lainnya adalah Ibnu Sina. Al-Farabi dikenal dalam dunia falsafat dengan julukan Al-Muallim Al-Tathani, yaitu guru kedua setelah Aristoteles. Al-Ghazali juga dikenal sebagai salah satu seorang filsuf Muslim terkemuka karena kedalaman ilmunya. Selanjutnya, peranan orang Persia dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Setelah Bani Umayyah runtuh dan Bani Abbasiyah berdiri, maka Bani Abbas menjadi orang Persia sebagai tulang punggung pemerintahan yang baru. Mereka didirikan dengan memberikan jabatan-jabatan kepada orang-orang Persia. Peran orang Persia ini dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah dimulai sejak masa pemerintahan Abu Abbas sampai Al-Wasiq. Betapa tingginya peranan orang-orang Persia ini dalam memajukan pemerintahan dinasti Abbasiyah yang mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Selanjutnya, periode disintegrasi, masa kemunduran dan faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Periode disintegrasi ini ditandai dengan menurunnya kekuasaan Khalifah Abbasiyah di bidang politik karena dilanda perpecahan. Pemerintah Bani Abbasiyah banyak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan rakyat dan sehingga rakyat pun meninggalkan pemerintah pusat dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di daerah, pemerintahan kecil di daerah. Akibat dari itu, semua Khalifah Abbasiyah yang lemah meminta bantuan kepada dinasti yang kuat ke daerah untuk membantu mengatasi tekanan
sultan yang telah masuk ke dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, tekanan orang Turki. Masuknya orang-orang Turki ini di masa pemerintahan Al-Makathim. Saat itu Khalifah Al-Muqtasim memindahkan ibu kota Baghdad ke Samarra. Sebagian dari kota yang dibangun itu diberikan kepada kepala-kepala suku Turki. Orang-orang Turki ini dikenal memiliki jiwa militer yang baik, yang tinggi. Peranan yang dimainkan orang-orang Turki ini pada masa pemerintahannya setelah Al-Makathim sudah sedemikian besar. Para perwira-perwira Turki sudah memegang jabatan yang langsung berada di bawah khalifah. Perlu ditegaskan bahwa jabatan khalifah itu tidak diambil oleh orang-orang Turki, karena orang-orang Turki memandang bahwa jabatan kekhalifahan ini adalah hak suci orang-orang Arab. Itulah sebabnya jabatan khalifah tetap diberikan kepada orang Bani Abbas, sementara orang Turki memiliki dudukan jabatan di bawah khalifah, walaupun jabatan khalifah itu hanya sebagai simbol belaka. Karena keberadaan orang-orang Turki ini, pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak dapat ditekan. Khalifah Al-Muthaqifi memerintah Abu Ja'far bin Shirzad dengan jabatan Amir Umarah meminta bantuan Bani Buwayhi untuk menekan orang-orang Turki. Yang selanjutnya, tekanan Bani Buwayhi. Bantuan Bani Buwayhi datang pada tahun 945 Masehi melalui Ahmad bin Buwayhi, maka keberadaan orang-orang Turki ini dalam pemerintah dinasti Abbasiyah dapat disingkirkan. Terus selanjutnya diganti dengan peranan Bani Buwayhi. Kesempatan yang diberikan kepada Bani Buwayhi ini untuk berkuasa di Baghdad dimanfaatkan mereka untuk mengembangkan misi dengan Syiah tanpa melakukan kerjasama yang harmonis dengan dinasti Abbasiyah. Karena banyaknya tekanan di Bani Buwayhi, Khalifah Al-Qaim mengundang Tughrul Bek dari Turki Saljuk untuk datang ke Baghdad dan mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Selanjutnya, tekanan Turki Saljuk. Masuknya Turki Saljuk ini ke dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah untuk membantu mengatasi masalah-masalah pemerintahan. Walaupun kekuasaan Abbasiyah secara umum sudah lemah, akan tetapi Sultan Bani Saljuk masih dapat bertahan dan kerajaannya masih dapat dipertahankan selama 1 abad. Hal itu karena berkat kebijaksanaan para raja-rajanya dan kepintaran para perdana menterinya. Terdapat beberapa sebab kehancuran Turki Saljuk dalam pemerintah dinasti Abbasiyah, yaitu perpecahan yang timbul dalam perang saudara akibat perebutan kekuasaan yang membawa pengaruh kepada stabilitas negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu pertama, ketidakmampuan para khalifah. Hal ini terjadi sama seperti dinasti Umayyah di Syria. Kedua, rasa tidak puas rakyat, karena dilihat dari tekanan-tekanan seperti tekanan Turki, tekanan Bani Buwayhi, dan tekanan Turki Saljuk. Tiga, luasnya wilayah dan lemahnya ekonomi. Keempat, persaingan Sunni dan Syiah. Selanjutnya, gerakan bangsa Mongol dan kehancuran kota Baghdad yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dari berbagai catatan sejarah, dapat diketahui bahwa bangsa Mongol ini adalah penjajah yang tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Serangan-serangan yang dilancarkan bangsa Mongol merupakan masa-masa gelap dalam dunia Islam. Jika dihitung jumlah kaum muslimin dan non-muslim yang telah menjadi korban akibat pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan, maka berapa jumlah mereka yang terbantai tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa wilayah Islam, setelah Genghis Khan meninggal, ia digantikan oleh cucunya Hulagu Khan. Maka mereka berharap dapat memusnahkan dan menguasai kota Baghdad. Yang mereka tahu pada waktu itu kota Baghdad adalah dalam posisi lemah. Untuk memenuhi ambisi itu, Hulagu Khan mengirim surat kepada Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Makathim. Khalifah Al-Muqtasim menolak semua tuntunan dalam surat itu dan menyatakan siap menangkal serangan Hulagu Khan. Penolakan itu membuat Hulagu Khan murka dan menyiapkan pasukannya untuk menyerang kota Baghdad.
Pada akhirnya kota Baghdad dikepung oleh tentara Mongol. Dengan terpaksa, Khalifah meminta agar Hulagu Khan mau berdamai. Maka Khalifah beserta pasukannya membawa hadiah berupa perhiasan-perhiasan mahal menuju Hulagu Khan agar mau menerima pemerintahan damai. Hadiah-hadiah tersebut diterima, namun permohonan untuk berdamai ditolak. Kemudian Hulagu Khan beserta tentaranya menghancurkan kota Baghdad yang kurang lebih selama tempo seminggu. Tidak kurang dari 1.800.000 orang meninggal dunia pada saat itu, termasuk Khalifah Muqtasim. Namun salah seorang putra dari Khalifah berhasil melarikan diri dari kota Baghdad ke Syria, yang kelak dialah yang diangkat oleh Baybars I, raja dinasti Mamluk di Mesir sebagai khalifah. Dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol, hancurlah kekuasaan Bani Abbasiyah bersama dengan hancurnya berbagai peninggalan ilmu dan peradaban Islam yang luhur yang sudah dibangun oleh khalifah-khalifah terdahulu. Dengan serangan tentara Mongol ini, yang secara tidak langsung menyebabkan hancurnya kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Para sejarawan menyatakan bahwa runtuhnya kota Baghdad ini sebagai ibu kota negara Islam merupakan lembaran sejarah yang sangat menyedihkan dan menyakitkan sepanjang sejarah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sedikit sejarah tentang dinasti Abbasiyah. Bila ada kesalahan dan kurangan di mana-mana, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.